Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita mendapatkan ilmu yang banyak, jangan sampai ilmu yang kita dapatkan melalaikan dari petunjuk Allah yang datang kepada kita. Karena kita merasa kita sudah alim, kita sudah tahu hukum yang Allah berikan, syariat-syariatnya sudah melontok, kemudian kita lalai, sehingga tatkala ada orang yang menasihati kita menutup hati kita. Ilmu bisa saja menjadi hijab dari datangnya petunjuk Allah kepada kita, karena sudah merasa tahu, wis ngerti kok, wis paham kok. Ilmunya bisa menjadi hijab dari datangnya petunjuk Allah kepada kita. Makanya jangan sampai kita bertambahnya ilmu, kemudian ilmu itu menjadi hijab datangnya petunjuk Allah kepada kita, karena merasa tahu, atau bahkan merasa lebih tahu, merasa lebih alim. Itu kadang menjadi hijab dari petunjuknya Allah yang datang kepada kita. Jangan sampai ilmu-ilmu kita menjadi hijab dari petunjuknya Allah yang datang kepada kita. Berarti ilmunya ilmu yang tidak barokah, tidak manfaat. Na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari ilmu yang tidak barokah. Kita dijauhkan dari ilmu yang tidak manfaat dalam kehidupan kita. Karena sudah paham, karena sudah banyak ilmu, sehingga tatkala ditegur, tatkala dinasihati, tatkala diberi petunjuk, mereka tidak mau. Merasa apa yang dilakukan itulah yang lebih benar. Hati-hati, ilmu bisa juga jadi hijab dari datangnya petunjuk Allah. Apa kata kajian Nabi Muhammad tentang ilmu yang menjadi hijab dalam datangnya petunjuk dari Allah? Manis dada ilman walam yasdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya namun tidak bertambah petunjuk dari Allah, ilmunya menjadi hijab dari hudan, dari petunjuknya Allah, apa yang terjadi? Illa bu'dan, maka dia tambah jauh dari Allah. Makanya jangan sampai ilmu kita menjadi hijab dari datangnya petunjuk Allah kepada kita. Na'udzubillah. Banyak orang sekarang enteng karena sudah mempunyai ilmu, mempunyai wawasan, sehingga tatkala diberi petunjuk mereka mengentengkan, bahkan menolak. Inilah yang dinamakan annahum kanu kafirin. Sungguh-sungguh mereka mereka kafirin, dalam kekafiran lahir maupun batin. Sallallahu alaihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Fi'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi'aulillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'al wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalid ya hasanal ma'alid ya qayyim bil zawli mubjamil min tabaraka alhamdul minat wa salamu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bizirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astawfi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi فيا ربي متعني بسر حروفه ونور بسمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر أعوذ بالله من
Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am 130. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ذلك أن لم يكن ربك محرك القرى بظلم وأهلها غافلون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi, wahai masyarakat jin dan manusia, wahai kelompok jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah tidak didatangkan kepada kalian rusulun, para utusan, minkum, dari bangsa kalian, yaqussuna alaikum, yang menceritakan kepada kalian ayati, tentang ayat-ayatku, wa yundirunakum, dan memperingatkan kalian, liqa'a, tentang pertemuan yaumikum hadza, seperti pertemuan pada hari ini. Qalu, berkata mereka, masyarakat jin dan masyarakat manusia berkata, qalu syahidna ala anfusina, kami bersaksi, ala anfusina, atas diri kami, wa gharrahumul hayatud dunya, bahwasannya wa gharrahumul hayatud dunya, melengahkan al-hayatud dunya, gemerlapnya kehidupan dunia, wasyahidu, dan bersaksi mereka, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, annahum, sesungguhnya mereka, kanu, ada mereka, kafirin, kafir mereka. Dzalika, demikianlah, alam yakur rabbuka, sesungguhnya tidak akan rabbuka, Tuhan engkau, wahai kanjeng Nabi Muhammad, muhlikal qura, akan menghukum suatu negeri, akan membinasakan suatu negeri, bidzulmin, dengan zalim, wa ahluha, dan penduduknya, ghafilun, tidak mengetahuinya, tidak mengetahui apa-apa. Ini cerita tentang, kisah tentang bahwasanya masyarakat jin dan masyarakat manusia telah berada di yaumil qiyamah. Jadi kita dibawa kepada suatu hari di mana suatu hari ini akan pasti datang, seperti halnya dengan kepastian bahwa manusia itu akan mati.
Hari apa itu? Yaitu hari kiamat. Hari kiamat itu hak, itu pasti. Dimulai dari kiamat sughra, dan besok tatkala seluruh alam semesta dihancurkan, itu namanya kiamat kubro. Sampai Sayyidina Ali radhiyallahu anha karamallahu wajha menyampaikan bahwasanya heran Sayyidina Ali bahwasanya kebanyakan manusia itu tidak percaya atas datangnya kiamat kubro, seperti ketidakpercayaannya atas kedatangan kiamat sughra. Padahal kiamat itu pasti, baik kiamat sughra yang sudah banyak berlalu maupun kiamat kubro yang besok pasti akan terjadi. Kiamat sughra banyak juga orang yang tidak mau beriman, yang tidak mau percaya bahwa diri mereka akan mati. Padahal sudah banyak contoh-contoh yang telah berlalu dari kakek nenek kita sudah mati, sudah meninggal dunia, sudah wafat, dan mereka tidak bisa kembali ke dunia. Saudara-saudara kita, kakak, bayu, bahkan adik-adik kita sudah ada yang meninggal duluan, mati terlebih dahulu mendahului kita. Saudara-saudara kita, tetangga kita juga sudah menjadi bukti bahwa kematian itu pasti datang. Kurang bukti apa lagi yang harus Allah berikan kepada kita? Sesungguhnya kematian itu adalah nasihat. Sama seperti agama ini adalah nasihat. Ad-dinul nasihat. Ad-dinul nasihat. Begitu juga kematian juga nasihat. Al-mautu nasihat. Kematian juga nasihat. Ada dua nasihat. Kata baginda Rasulullah, yang pandai berbicara adalah Al-Quranul Karim, yang tidak pandai berbicara adalah kematian. Jadi kematian itu nasihat, bahwasanya kita yang hidup sekarang ini pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, berproses menuju kematian. Sama seperti kita hari ini, kita ini sedang dha'iqah, sedang berproses menuju kematian kita. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Makanya persiapkan diri kalian, persiapkan diri kita masing-masing sebagai bekal nantinya tatkala kita sudah sampai pada ajal kita. Kita sudah ditentukan ajalnya oleh Allah. Wa balagna ajalana alladzina wa balagna ajalal ladzi ajjalta lana. Dan telah sampai kepada kami ajalana, ajal kami, alladzina, yang mana, ajjalta lana, yang sudah ditetapkan atas kami. Jadi semua manusia, semua makhluk hidup
sudah ditetapkan ajalnya oleh Allah. Makanya kita jangan sekali-sekali berbuat sesuatu yang mendolimi siapapun, termasuk mendolimi diri kita sendiri. Hati-hati, jangan sampai kita berbuat dolim terhadap orang lain. Berbuat dolim kepada diri sendiri saja tidak boleh, apalagi berbuat dolim kepada orang lain. Jangan sampai terbesit di dalam hati kita. Karena kalau kita berbuat dolim terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri, maka Allah akan menegur kita, akan menasehati kita dengan didatangkan oleh Allah orang-orang yang zalim yang akan menasehati kita, yang akan menegur kita. Nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Jadi Allah akan mengirimkan sebagian orang yang zalim untuk memperingatkan orang yang zalim. Termasuk sebuah desa, sebuah kota, sebuah provinsi, sebuah negara, Allah akan mengirim pemimpin-pemimpin sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya. Jadi kalau masyarakatnya gemar berbuat kezaliman, gemar berbuat kemaksiatan, gemar berbuat dosa, maka otomatis pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin yang gemar berbuat dosa, gemar berbuat kezaliman, gemar berbuat kemaksiatan. Jadi pemimpin kita sekarang adalah cerminan dari masyarakatnya. Pemimpin kita sekarang adalah cerminan dari kita semua. Kalau kita berbuat zalim, tentunya Allah akan mengirimkan pemimpin yang zalim kepada kita. Nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Jadi Allah akan mengirimkan pemimpin yang zalim kepada penduduk yang kebiasaannya zalim. Jadi kalau kita ingin melihat siapa calon pemimpin kita di 2024 ini, ya kita lihat masyarakatnya sekarang. Kalau masyarakatnya gemar akan kebaikan, maka Allah akan mengirim kepada kita pemimpin yang gemar dengan kebaikan. Kalau masyarakatnya sabar, kalau masyarakatnya jujur, maka Allah akan mengirim kepada kita pemimpin yang sabar dan yang jujur. Kita masyarakatnya gemar berbuat adil, maka Allah akan mengirim kepada kita pemimpin yang adil. Masyarakatnya gemar menolong satu dengan yang lainnya, maka Allah akan mengirim pemimpin yang gemar menolong. Masyarakat satu dengan yang lainnya berkasih sayang, hormat menghormati, maka Allah akan mengirim pemimpin yang penuh kasih sayang dan gemar menghormati, pandai menghormati masyarakatnya. Itulah cerminan
pemimpin yang akan kita dapatkan di tahun 2024. Jadi kita yang dilihat oleh Allah, masyarakat yang dilihat oleh Allah. Kalau masyarakatnya gemar melakukan kebaikan, gemar atas kejujuran, keadilan, gemar menolong satu dengan yang lainnya, maka Allah akan mengirim kepada kita pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta terhadap rakyatnya, pemimpin yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Itulah yang akan Allah kirimkan kepada kita, nuwalli, yang akan dikirimkan kepada kita. Namun apabila sebaliknya, kebanyakan masyarakat kita banyak yang berbuat zalim satu dengan yang lainnya, banyak yang berbuat tidak adil terhadap satu dengan yang lainnya, bermusuhan satu dengan yang lainnya, menghina satu dengan yang lainnya, Allah juga akan mengirim pemimpin-pemimpin yang zalim di dalam kehidupan kita, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, gubernur, sampai pemimpin tertinggi di negeri ini, yaitu presiden. Na'udzubillah. Semoga di tahun 2024 ini kita betul-betul berhijrah dari yang kurang baik menuju kepada yang baik. Yang sudah baik ditingkatkan untuk lebih baik lagi, agar pemimpin yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah pemimpin yang adil, yang amanah, yang jujur, yang cinta kepada rakyatnya. Amin. Jangan sampai di masyarakat kita termasuk masyarakat yang zalim, satu dengan yang lainnya mendolimi. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita dihindarkan oleh orang-orang yang zalim. Gimana sholawat tasbih? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi lil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi lil zalimin bidzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kita minta kepada Allah untuk dikeluarkan dari kelompok komunitas masyarakat yang berbuat zalim. Dan Allah kirimkan orang zalim untuk menegur orang zalim lainnya. Jadi yang berperang itu adalah orang zalim dengan orang zalim. Kita minta kekuatan kepada Allah agar kita tidak termasuk dari kelompok orang zalim. Minta untuk dikeluarkan oleh Allah. Ya ma'syarul jinni wal ins, wahai masyarakat jin dan manusia, wahai kelompok jin dan manusia, alam ya'tikum, apakah tidak datang kepada kalian rusulun, para utusan, para rasul, minkum, dari jenis kalian, dari bangsa kalian, sesama manusia, yaqussuna, yang menceritakan, yang mengkisahkan kepada kalian, alaikum, atas kalian, ayati, ayat-ayatku,
kekuasaan-kekuasaanku, wahyu-wahyuku, mukjizat-mukjizatku, wa yundirunakum, yang mana para utusan itu wa yundirunakum, memperingatkan mereka kepada kalian, liqa'ah, pertemuan. Liqa itu pertemuan, liqa'ah yaumikum hadza, pertemuan kalian mereka, yaumi hadza, pada hari ini. Apakah tidak disampaikan oleh para utusan, oleh para nabi, bahwa akan kita dipertemukan di hari seperti ini, yaitu hari kiamat. Apa jawaban mereka? Qalu, berkata mereka, menjawab mereka, syahidna, bersaksi kami menjadi saksi, ala anfusina, atas diri kami, wa gharrathumul hayatud dunya, bahwasanya telah menipu kami, telah melalaikan kami, telah merengahkan kami, al hayatud dunya, kesenangan, kehidupan di atas dunia, kenikmatan di atas dunia, gemerlapnya kehidupan dunia telah melalaikan kami. Padahal kenikmatan yang ada di atas dunia ini hanyalah fatamurdana. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, gharrathumul hayatud dunya. Menipu mereka, melalaikan mereka, merengahkan mereka. Apa yang merengahkan mereka? Al hayatud dunya, gemerlapnya kehidupan dunia. Wasahidu, dan bersaksi mereka, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, annahum, sesungguhnya mereka kanu, ada mereka kafirin, betul-betul sungguh-sungguh kafir, telah mendarah daging dalam dirinya. Ini gemerlapnya dunia telah melalaikan kita. Hati-hati, jangan sampai kita lalai dikarenakan gemerlapnya dunia yang kita kejar, kenikmatan dunia yang kita kejar, sehingga kadang kita melalaikan kehidupan akhirat kita gelap. Hati-hati. Bahkan bukan hanya gemerlapnya dunia yang bisa melalaikan kita, yang menyebabkan kita kafir, yang menyebabkan kita menutup petunjuk yang datang kepada kita. Bisa juga dikarenakan karena kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan la'ibun wa lahwun wa zinatun wa takasur, bersenda gurau, bermain-main, berzina, bersenang-senang, itu yang menyebabkan kita lalai. Diperingatkan oleh Allah di surat At-Takasur, alhaakumut takatsur hatta zumul maqabir, melalaikan atas kalian kesenangan-kesenangan di dunia sampai kalian lengah. Ternyata sampai kalian semua, kita semua sudah berada di dalam kubur. Sudah mati baru sadar. Kalau sudah mati baru sadar, sudah tidak ada gunanya. Banyak yang melalaikan kita, kesenangan-kesenangan, perzinahan, permainan, main game, main HP,
semuanya melalaikan kita dari mengingat Allah. Itulah termasuk gemerlapnya dunia. Makanya jangan sampai tujuan kita hanya sebatas dunia. Jangan sampai kita diperbudak oleh dunia. Jadikan dunia sebagai tumpangan, sebagai wasilah untuk mencari ridha Allah, untuk mengantarkan kita keselamatan di akhirat. Mereka bersaksi, mereka mengakui, qalu syahidna ala anfusina, kami bersaksi atas diri kami, mengakui. Mereka, kalau mereka betul-betul kafir, mereka mengakui. Wasyahidu ala anfusihim, dan juga mereka, bukan cuma kami, mereka semua manusia, jin, semua bersaksi atas diri mereka sendiri, annahum kanu kafirin, sesungguhnya mereka berada dalam kekafiran, lahir batin kafir mereka. Disebabkan kenapa? Karena dilalaikan oleh gemerlapnya dunia. Dilalaikan mereka oleh kehidupan dunia. Lalai mereka. Jangan sampai kita yang sedang mengaji, menuntut ilmu, lalai karena gemerlapnya kehidupan di dunia. Jangan sampai. Juga kita, tatkala kita mendapatkan ilmu yang banyak, jangan sampai ilmu yang kita dapatkan melalaikan dari petunjuk Allah yang datang kepada kita. Karena kita merasa kita sudah alim, kita sudah tahu hukum yang Allah berikan, syariat-syariatnya sudah melontok. Kemudian kita lalai, sehingga tatkala ada orang yang menasihati kita, kita menutup hati kita. Ilmu bisa saja menjadi hijab dari datangnya petunjuk Allah kepada kita, karena sudah merasa tahu, oh wis ngerti kok, oh wis paham kok. Ilmunya bisa menjadi hijab dari datangnya petunjuk Allah kepada kita. Makanya jangan sampai kita bertambahnya ilmu, kemudian ilmu itu menjadi hijab datangnya petunjuk Allah kepada kita, karena merasa tahu, atau bahkan merasa lebih tahu, merasa lebih alim. Itu kadang menjadi hijab dari petunjuknya Allah yang datang kepada kita. Jangan sampai ilmu-ilmu kita menjadi hijab dari petunjuknya Allah yang datang kepada kita. Berarti ilmunya ilmu yang tidak barokah, tidak manfaat. Na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari ilmu yang tidak barokah. Kita dijauhkan dari ilmu yang tidak manfaat dalam kehidupan kita. Karena sudah paham, karena sudah banyak ilmu, sehingga tatkala ditegur, tatkala dinasihati, tatkala diberi petunjuk, mereka tidak mau. Merasa apa yang dilakukan itulah yang lebih benar. Hati-hati, ilmu bisa juga jadi hijab dari datangnya petunjuk Allah. Apa kata kajian Nabi Muhammad tentang ilmu yang menjadi hijab dalam datangnya petunjuk dari Allah? Manis dada ilman walam yasdad hudan lam yazdad min Allah
illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya namun tidak bertambah petunjuk dari Allah, ilmunya menjadi hijab dari hudan, dari petunjuknya Allah, apa yang terjadi? Illa bu'dan, maka dia tambah jauh dari Allah. Makanya jangan sampai ilmu kita menjadi hijab dari datangnya petunjuk Allah kepada kita. Na'udzubillah. Banyak orang sekarang enteng karena sudah mempunyai ilmu, mempunyai wawasan, sehingga tatkala diberi petunjuk mereka mengentengkan, bahkan menolak. Inilah yang dinamakan annahum kanu kafirin. Sungguh-sungguh mereka mereka kafirin, dalam kekafiran lahir maupun batin. Dzalika allam yakur rabbuka, demikianlah allam yakur rabbuka, tidak akan Rabbuka, Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, muhlikal qura, akan menghukum suatu negeri, akan membinasakan suatu negeri, akan membinasakan, menghukum suatu desa, suatu kota, suatu daerah, suatu wilayah, bidzulmin, dengan zalim, dengan sangat, wa ahluha ghafilun, yang mana ahluha, masyarakatnya, ghafilun, tidak tahu apa-apa tentang syariah. Ghaflah, tidak tahu, tidak sampai kepada mereka. Jadi saking lamanya jarak antara nabi, antara rasul satu dengan yang lainnya, ada suatu zaman yang dinamakan zaman itu zaman fatrah, zaman kekosongan dari para utusan. Jadi tatkala mereka berbuat sesuatu, misalkan makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, berbuat dosa, berzina, karena memang tidak ada pas lagi kekosongan dari para rasul, dari para nabi, Allah tidak akan menghukumnya karena ketidaktahuan mereka. Kalau zaman now mustahil, kita tidak mengetahui, ya, mustahil. Kita tidak tahu karena memang betul-betul kita tidak tahu. Ada juga kita tidak tahu karena kita tidak mau tahu. Hati-hati, makanya kita istiqomahkan mengaji setiap hari agar ditakdirkan oleh Allah dalam kehidupan kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Jadi apa yang dibawa oleh para utusan? Yaqussuna alaikum ayati, yang dibawa oleh para utusan yaitu kisah-kisah, yaitu cerita-cerita ayati, tentang kekuasaannya Allah, tentang mukjizat-mukjizatnya Allah. Wa yundirunakum, dan juga peringatan-peringatan. Memang tugasnya para rasul untuk menyampaikan. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin. Lagi dari depan. Gimana? Oma gimana kok dibalik-balik? Oma mursilul mursalina
illa mubasyirina wa mundiri. Memang tugasnya para rasul hanya menyampaikan tentang berita bahagia bahwa besok di yaumil qiyamah adanya surga, dan menyampaikan peringatan bahwa besok di yaumil qiyamah adanya neraka. Makanya wa yundirunakum, dan para utusan itu memperingatkan mereka liqa yaumikum hadza, tentang pertemuan pada hari ini, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan. Sedangkan mereka mengakui itu semua. Qalu syahidna ala anfusina, qalu berkata mereka, syahidna, kami bersaksi, ala anfusina, atas diri kami, bahwa kami gemar berbuat zalim, bahwa kami gemar berbuat dosa, bahwa kami gemar berbuat maksiat. Mereka bersaksi karena mereka mengakui, karena kesadaran besok di yaumil qiyamah akan bertambah. Wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka menyaksikan, menjadi saksi atas mereka sendiri bahwa mereka lalai, bahwa mereka lengah, bahwa mereka tertipu al-hayatud dunya oleh gemerlapnya kehidupan dunia, sehingga mereka lalai dari beribadah kepada Allah, lalai dari berbuat kebaikan terhadap sesama, lalai dari berbuat jujur, lalai dari berbuat adil. Semua dilalaikan oleh kenikmatan dunia, oleh gemerlapnya dunia. Dan juga bisa juga kita dilalaikan, kita ditipu oleh kebiasaan buruk kita yang sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Kebiasaan, kesenangan dalam mendolimi orang, kesenangan dalam mendolimi diri sendiri, kesenangan dalam bermaksiat, kesenangan dalam berzina, kesenangan yang menipu, sehingga mereka tidak sadar mereka sudah berada di alam kubur. Mereka bersaksi, usaitu ala anfusihim, dan bersaksi mereka ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, annahum, bahwasanya mereka kanu, ada mereka kafirin, betul-betul kafir, menolak dengan sadar lahir maupun batin. Dzalika alam yakur rabbuka, dan ingat, Allah tidak akan pernah menghukum muhlikal qura, membinasakan suatu negeri, menghukum suatu negeri, bidzulmin, dengan zalim, dengan keras, wa ahluha ghafilun, yang mana masyarakatnya tidak mengetahui tentang itu, tentang syariatnya Allah tidak tahu. Apakah ada sekarang? Mungkin masih ada di pelosok-pelosok, di kota-kota Kalimantan, di kota-kota, di hutan-hutan, atau di mana mungkin saja ada. Karena di sana tidak kenal dengan HP, tidak kenal dengan TV. Dan juga orang yang mau datang ke sana untuk berdakwah juga takut, karena mereka termasuk masyarakat primitif. Kalau nggak sama dengan mereka diserang, dibunuh, disatenya. Hati-hati. Allah tidak akan pernah menghukum atas ketidaktahuan manusia. Jadi contohnya, Allah tidak akan menguji manusia itu. Misalkan anak SD diuji dengan pelajaran SMA, mustahil.
Pelajaran SMP diuji dengan universitas S1 mustahil. Allah akan menguji sesuai dengan kemampuan mereka. Mustahil Allah itu menguji di luar kemampuan mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.